Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental di tengah pandemi. Menurut kalian, kesehatan mental saat ini itu gimana sih? COVID-19 saat ini telah menjadi perbincangan di seluruh penjuru dunia. Berawal dari munculnya sebuah virus di kota bernama Wuhan, yang saat ini sudah menginfeksi lebih dari 20 juta umat manusia di dunia. Kejadian luar biasa ini sangat tidak terbayangkan akan menjadi separah ini. Fenomena yang dapat mematikan banyak sektor di suatu negara bukan perang senjata, melainkan perang terhadap sebuah mikroorganisme, sehingga memaksa manusia untuk merubah gaya hidupnya. Sejak COVID-19 merebak pada awal 2020, kesehatan mental sudah menjadi kekhawatiran banyak kalangan di bidang kesehatan. Banyak pasien COVID-19 menunjukkan gejala depresif, kecemasan, dan stres pasca trauma, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Sejumlah riset kesehatan mental COVID-19 menemukan pikiran negatif dan pengalaman buruk berkaitan dengan isolasi dalam jangka waktu lama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan sosialisasi. Perasaan sendiri atau terisolasi bisa menambah tekanan mental pada seseorang. Bukan hanya pasien COVID-19, masyarakat pada umumnya juga menghadapi ancaman kesehatan mental karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan untuk menekan angka penularan COVID-19. Situasi yang serba membatasi gerak sehari-hari dapat menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Awalnya, orang akan merasa bosan ketika harus berdiam diri di rumah. Lama-kelamaan, kebosanan itu bisa berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan. Terlebih, bila ada pemicu seperti terkena pemutusan hubungan kerja atau usahanya terkena dampak pandemi. Kesepian juga meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan pada anak-anak dan remaja. Selagi sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, anak dan remaja harus lebih mendapat perhatian terkait dengan kondisi mental mereka. Remaja dan orang dewasa muda berusia 18-24 tahun diketahui banyak merasa kesepian pada masa pembatasan sosial. Padahal, usia itu adalah masanya mereka mengembangkan jati diri lewat lingkungan pertemanan. Risiko kesehatan mental COVID-19 pada orang dewasa dan lanjut usia cenderung lebih kecil, karena kebutuhan untuk bersosialisasi pun lebih sedikit. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko itu antara lain. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan karena lebih rentan terhadap stres serta gangguan stres pasca trauma atau yang bisa disebut juga dengan PTSD. Yang kedua, berusia produktif dan banyak menerima informasi dari media sosial atau media massa yang bisa menambah tekanan. Yang ketiga, berpendidikan tinggi karena lebih sadar akan pentingnya kesehatan sehingga lebih mudah terserang stres lantaran terlalu memikirkan ancaman kesehatan. Yang keempat, masih harus bekerja saat pandemi karena lebih khawatir tertular COVID-19, terutama bila menggunakan transportasi umum. Yang kelima, pendapatan berkurang atau kehilangan pekerjaan karena pandemi. Yang keenam, tinggal di daerah dengan tingkat penularan tinggi atau banyak kenalan atau anggota keluarga yang positif COVID-19. Selanjutnya adalah tanda-tanda masalah kesehatan mental di masa pandemi. Tanda adanya masalah kesehatan mental tidak sama pada setiap orang, namun ada beberapa kecenderungan gejala yang serupa berdasarkan kategori usia. Yang pertama adalah pada anak dan remaja. Tandanya adalah mudah marah, sulit dibujuk agar menurut, mudah menangis, kerap terbangun saat tidur pada malam hari, merasa kesepian, ragu untuk mengungkapkan sesuatu, sering memukul, menggigit, atau melakukan tindakan keras lain, kerap terlibat pertikaian
bertengkaran dengan teman atau keluarga, dan agresif. Kategori yang kedua adalah pada orang dewasa dan usia lanjut. Tanda yang biasa terjadi seperti sering melamun, tidak nafsu makan, bahkan bisa tidak makan seharian, kurang berminat berkomunikasi dengan orang lain via online, bingung melakukan aktivitas di rumah, sulit tidur, tak dapat berpikir jernih, lebih mudah berbuat ceroboh, dan ada pikiran untuk bunuh diri. Tips betah dan tidak stres di rumah selama PPKM. Yang pertama, tetap berkomunikasi. Berkat internet, kita masih bisa bercengkrama dengan kawan-kawan lewat telepon atau video call. Manfaatkan teknologi ini untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang lain, termasuk mencurahkan isi hati yang menjadi beban. Yang kedua, cari hiburan online. Hiburan pun bisa dicari di internet. Kita bisa menikmati konser penyanyi atau band favorit, juga menonton film komedi yang memancing kita untuk tertawa dan bahagia. Yang ketiga, istirahat cukup. Tubuh harus cukup beristirahat. Bila fisik sehat, kesehatan mental pun turut terjaga. Yang terakhir, bangun pikiran positif. Pikiran positif bisa terbangun dari banyak hal. Relaksasi, yoga, atau meditasi bisa menjadi salah satu cara. Bila perlu, konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan nasihat yang positif untuk mencegah masalah kesehatan mental di era pandemi COVID-19. Para pakar kesehatan sepakat bahwa stres adalah sumber penyakit. Ketika seseorang mengalami stres, bisa muncul banyak masalah kesehatan, termasuk kesehatan mental. COVID-19 pun berpotensi berkembang lebih parah saat pasien stres. Karena itu, masyarakat dihimbau tetap berpikir positif dan bergembira di masa pandemi ini. Nah, salah satu alasannya adalah tubuh akan memproduksi hormon yang bisa menguatkan imun saat muncul perasaan senang, misalnya dopamin, serotonin, relaksin, dan oksitosin. Hormon ini bisa merangsang tubuh memproduksi sel imun lebih banyak. Menurut penelitian, ketika orang tertawa selama 5 menit, itu dapat meningkatkan jumlah sel darah putih yang mampu melenyapkan pemicu penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, buat kalian semua, jangan lupa jaga kondisi tetap sehat dan harus terus bahagia. Lakukan semua hobi yang kalian suka, luangkan waktu berkumpul bersama keluarga, ceritakan semua hal yang ingin kalian sampaikan, supaya kesehatan mental kalian di kondisi seperti ini tetap terjaga. Sekian dari kami, terima kasih.